Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini masih membahas tentang cara menghitung jarak titik ke bidang pada kubus ya. Nah, di sini ada bidang BDG ya. Bidang BDG ini adalah bidang segitiga sama sisi. Kenapa? Karena BG adalah diagonal sisi, BD juga diagonal sisi, GD juga diagonal sisi. Artinya semua panjang sisinya sama ya. Nah, jarak titik C ke bidang BDG, nah ini C-nya di sini ya, di bawah. Bagaimana nih cara menghitung jarak titik C ke bidang BDG? Bagi kalian yang penasaran, silahkan simak baik-baik pembahasannya dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya, supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya bahas soalnya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendukung channel ini, agar channel ini terus berkembang membahas materi matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Jarak titik C ke bidang BDG. Nah, ini kan titik C nih ya. Karena bidang BDG adalah segitiga sama sisi, maka jarak titik ke bidang segitiga sama sisi ini pasti jatuh ke titik beratnya. Ya. Titik beratnya kira-kira aja di sini. Nah, titik beratnya adalah sepertiga dari tinggi segitiga. Kalau tinggi segitiganya adalah kita tarik garis dari G ke bawah, anggaplah ini ke O lah ya. Ini G ke O, GO. Ini bisa kita seperti yang kalian ketahui ya, pada video sebelumnya saya sebenarnya sudah bahas ya tentang soal ini. Maksudnya soal segitiga sama sisi ya. Garis tinggi segitiga sama sisi ya, ini bisa membagi alas sama panjang. Jadi BO nanti sama panjang dengan OD. Nah, kemudian ini nih titik berat yang ini, titik berat segitiga itu sepertiga dari alas ya, sepertiga dari tinggi yang dihitungnya dari alas. Nah, jadi ini sepertiga dari tingginya GO ya. Nah, gitu ya. Nah, jarak titik ke bidang sama dengan jarak titik ke garis yang ada di bidang tersebut. Nah, garis yang ada di bidangnya ini kita sudah buat, yaitu GO ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jarak titik C ke bidang BDG itu sama aja jarak titik C ke garis GO ya. Nah, jadi kita buat jarak titik ke garis. Ingat, jarak titik ke garis itu adalah garis hubung terpendek yang menghubungkan titik ke garisnya. Nah, kira-kira begini. Nah, ini garis hubung terpendeknya. Nah, selalu tegak lurus ya. Jadi ini tuh siku-siku di sini. Nah, sehingga kalau kita tarik garis C ke O, garis C ke O, nah ini ya, C ke O. Nah, ini nanti akan terbentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya adalah di C ini ya. Segitiga siku-sikunya di C. Bagaimana nih menghitung jarak titik C ke garis OG? Ini kita sebut D-nya ya. D-nya berapa? Oke, kita gunakan luas segitiga pada segitiga siku-siku ya. Jadi luas
alas segitiga itu rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi, sehingga sama setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengahnya nanti dicoret aja ya, dicoret. Nah, alas dan tingginya itu membentuk sudut siku-siku biasanya. Kalau alasnya adalah CO, nah tingginya adalah GC. Kenapa? Karena GC dengan CO membentuk sudut siku-siku ya. Jadi ini GC, tingginya GC ya, alasnya CO. Tingginya adalah GC, alasnya CO. Jadi ini CO dikali GC. Alas yang ini yang ada tanda siku-siku lagi itu di sini kan ya, di daerah ini nih. Anggaplah ini P lah ya, CP ya. CP dengan GO itu membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau tingginya adalah CP, maka alasnya adalah G atau GO ya. Udah, kita tinggal hitung. Kalau kita lihat CO ini adalah setengahnya diagonal sisi AC ya. Jadi CO ini adalah setengahnya dari AC. AC-nya adalah diagonal sisi. Jadi setengah kali diagonal sisi, rumusnya R akar 2. Oh iya, rusuknya ini sudah dikasih keterangan, yaitu rusuknya belum dikasih keterangan. Sebenarnya ini rusuknya adalah cm ya. Nah ya, jadi ini sama aja setengah dikali 6 akar 2. Coret ya. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi 3 akar 2 ya. CO 3 akar 2. Kemudian OG. Nah, OG ini bisa pakai Pitagoras ya. OG adalah sisi miring pada segitiga siku-siku GCO. Jadi caranya ditambah kalau nyari miring. Tambah apa? CO kuadrat ditambah GC kuadrat. CO nya adalah 3 akar 2 kuadrat, GC-nya adalah 6 ya, rusuknya. 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan 2. Bentar, ini kelihatan 3-nya ya. 3 akar 2, 3 kuadrat adalah 9, akar 2 kuadrat 2. 6 kuadrat adalah 36 ya. Jadi 9 kali 2 18 tambah 36 54. Jadi OG-nya atau GO-nya adalah akar 54 itu kan 9 kali 6 ya. Akar 9 kali 6. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 simpan di dalam akar 6. Jadi 3 akar 6 ya. Jadi OG-nya adalah 3 akar 6. Nah, CO-nya adalah tadi udah 3 akar 2. GC-nya adalah rusuk yaitu 6. GO-nya adalah 3 akar 6. CP-nya adalah yang kita cari ya, D-nya yang kita cari. Nah, ya. Jadi ini adalah CP-nya yang dicari. Nah, ini bisa disederhanakan. 3 bagi 3 habis 1 ya. Akar 2 kali 6 ya 6 akar 2. Nah, maka untuk menentukan D-nya berapa, akar 6-nya pindahin, kali pindah jadi bagi ya. Jadi dibagi akar 6. Rasionalkan 6 akar 2 dibagi dengan akar 6 kali akar, karena penyebutnya atau bawahnya akar 6 berarti kali akar 6 per akar 6 gitu ya. Maka 6 akar 2 kali 6 12, akar kali akar 6 yaitu 6 gitu ya. Coret deh. Maka akar 12 sama aja 4 3, akar 4 2 ya, 2 akar 3. Ini jawabannya. Di C-nya sama dengan G yaitu 2 akar 3 cm gitu ya. Nah, sebenarnya ini trik cepatnya, ini terlalu lama kalau harus menghitung dengan cara seperti ini. Oke, bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita coba trik cepatnya. Nah, ini menggunakan konsep persegi panjang ya. Kalau kita lihat EC ini ya, diagonal pada persegi panjang. Kalau di gambar tadi
EC-nya adalah diagonal ruang sebenarnya ya. Jadi nanti CP kalau dipanjangkan lagi nanti nyambung P ke E ya. Nyambung P ke E. Nah, sebenarnya gini ya gambarnya itu supaya nyambung harusnya gini. Nanti kalau disambungkan ini harusnya P-nya di sini ya. Nah, nanti P ke E nanti kalau disambungkan bisa aja ya. Nah, gini nih. Tuh ya. Nah, nanti CE adalah diagonal ruang kubus. Ternyata kalau kita lihat di konsep persegi panjang, kenapa harus pakai persegi panjang? Karena EGCA adalah bidang diagonal kubus, bentuknya persegi panjang. Nah, ini ada konsep seperti ini. CP nilainya 1 bagian, anggaplah ini Q lah ya. PQ 1 bagian, QE adalah 1 bagian. Nah, kalau ingin mencari CP, tinggal begini aja. CP sama dengan CP adalah 1 bagian per keseluruhan bagiannya itu ada 3 ya, 1 tambah 1 tambah 1 dikali dengan CE ya, CE. Nah, CE itu sendiri adalah diagonal ruang, maka CP sama dengan sepertiganya dari diagonal ruang, atau diagonal ruang kan rumusnya sepertiga, diagonal ruang rumusnya R akar 3 ya. Nah, jadi CP adalah sepertiga R akar 3. Selesai. Nah, kalau kalian menggunakan rumus ini tidak sampai 5 detik ya. Kurang dari 5 detik kalian bisa menjawab soalnya. Nah, tadi kan rusuknya adalah 6 ya. Ya, rusuknya 6, maka CP-nya atau D-nya jarak titik ke bidangnya yaitu sepertiga kali rusuknya adalah 6 cm, jadi 6 akar 3. Sederhanakan 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. 2 kali akar 3 jadi apa? 2 akar 3 cm. Nah, jadi jawabannya sama ya dengan konsep dasar yang kita. Nah, ini ya jawabannya sama atau 2 akar 3. Nah, gitu saja pembahasannya. Jadi cukup menggunakan rumus sepertiga R akar 3 kalian mampu mengerjakan soal ini kurang dari 5 detik. Oke, bila mana kalian suka dengan video kali ini, baik itu konsep dasarnya dan juga trik cepatnya, silahkan kalian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.